أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله في مبدأ كل أمر ومنتهاه صلاة وسلاما على سيدنا محمد اصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته وسلك طريقه ومنهجه إلى يوم القيامة. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh kita, guru-guru kita, Mamida, Bapak Ketua Cabang, kemudian Bapak Kepala Desa ataupun pejabat yang mewakili, segenap tamu undangan, adik-adikku sekalian dari tim Hadrah Al-Ma'hadi, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita dipilih oleh Allah bersama-sama hadir dalam majelis yang sangat luar biasa. Ibu-ibu, kalau jam seginian pelungguh lagi ngapain jam seginian ibu-ibu? Hah? Tindo atau manto TV? Atau manto HP? Hah? Nah, alhamdulillah pada malam hari ini duduknya orang di majelis ilmu, majelis taklim, majelis dzikir, majelis sholawat itu sekalipun sebentar, kita sering sebut tuh, sekalipun sebentar kita duduk di majelis ilmu itu pahalanya lebih cakep daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Sebentar di majelis ilmu. Nah, pada amun dengan begosip no dah kak narak semenda lagu dosana belai hadir di majelis taklim sekalipun sebentar pahalanya besar. Maka kehadiran kita di majelis kita pada saat ini, kita hadir di sini membaca sholawat, kita hadir barang-barang silaturahim, kita hadir barang-barang untuk mengerjakan amal soleh. Itu dijelaskan tuh, kalau pengen amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana caranya? Kathratul ujur bita'addudin niyah. Maka cara kita supaya amal ibadah kita pada malam hari ini diperbanyak pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perbaiki dan perbanyak niat kita hadir di majelis taklim yang modelnya seperti ini. Kenapa Bapak Ibu tiang? Dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi dijelaskan nanti di akhirat apa katanya? Wa yub'atsu 'ala niyatihim. Kita bakalan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung dari niat kita masing-masing. Kita kesini niat kita ngapain? Silaturahim. Maka Allah Ta'ala berikan pahala silaturahim. Kesini niat kita ngapain? Niat kita ngaji. Maka Allah akan berikan juga pahala mengaji. Nah, amona kete niat mau kotakan, amona mau
Kecewa itu kan, nggak dapat pahala, di dunia juga kecewa. Nah, tetapi yakin tiang, mudah-mudahan apapun yang kita lakukan pada hari ini, pada malam hari ini, dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita semua. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam salah satu kitab itu dijelasin ada anak muda itu nakal luar biasa. Ini anak nakal banget. Sembayang gratis, puasa di negira, nginem berem hobi. Pokoknya nakal banget. Ini anak muda ninggal dunia. Ketika ninggal dunia, ada yang aneh tuh dalam ninggal dunianya. Kalau nggak khilaf ada dalam kitab Tanqihul Qaul, kalau nggak khilaf. Itu ternyata ketika ninggal dunia, itu kok ada yang mimpiin. Ini orang yang nakalnya luar biasa. Ini orang yang telana luar biasa, no? Ternyata dia kok berada di singgasana yang sangat luar biasa. Ternyata ditanya, ente kok bisa masuk surga ya? Dalam mimpinya ditanya. Ya alhamdulillah. Apa rahasianya? Ternyata waktu itu ada orang ngaji kayak begini. Dia lewat di perjalanan itu, dia baca sholawat sekali. Itu semua orang dalam pengajian itu milu baca sholawat, ngikutin tuh orang yang nakalnya luar biasa. Berkat dia baca sholawat karena niatnya bagus, niatnya baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata dosa salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali baca sholawat Bapak Ibu ya. Nah, apa yang kita bisa ambil? Ambil sholawatnya, dan ambil telana. Ambil bagaimana dia sholawatnya benar-benar ikhlas karena Allah. Jangan ambil nakalnya. Itu ada dalam suatu kitab juga dijelasin sama para ulama tuh. Ada orang tuh, Masya Allah luar biasa. Ini ada dia seorang ibu. Seorang ibu ini dia pengen lihat anaknya yang udah duluan meninggal dunia. Ini anaknya cantik banget. Nah, ketika itu meninggal dunia duluan anaknya, dia nanya kepada salah seorang syekh, Tuan Syekh, saya pengen lihat anak saya, bagaimana nasibnya di dalam kubur. Oke, ini amalin. Benar, diamalkan tuh. Itu bacaan diamalkan. Benar, pada malam harinya nih ibu mimpi ketemu sama anaknya. Ketika mimpi ketemu sama anaknya, wah ini ibu kaget. Kenapa kaget? Kagetnya karena ketika di dunia anaknya cantik luar biasa. Ketika dalam kubur, lah kayaknya kata siksa si malaikat. Disiksa oleh malaikat. Nah, orang biasanya kalau mimpi kaget tuh langsung bangun. Nah, jadi kadang orang kalau mimpi jelek takut. Makanya para ulama ngajarin kita, kalau mimpi bagus itu diceritain. Ceritakan kepada orang banyak. Lagu mana bagus. Nah, lagu mana bagus tentu bagus. Dendek ke ceritaang dengan mimpinku malam merari, aku kerja semama dan daki nganongkat ribut si dewa ibu-ibu. Yang bagus-bagus diceritain. Kalau bagus ceritain. Tapi kalau mimpinya jelek, jangan diceritain kepada siapapun. Bagaimana caranya kalau mimpi jelek itu? Dalam kitab itu dijelasin, kalau mimpi jelek itu nggak usah takut. Nah, kalau mimpi jelek Allah bakalan ubah menjadi kebaikan. Bagaimana caranya? Satu, kalau mimpi jelek itu bangun-bangun ucapin istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah. 3 kali. Berikutnya, kalau pengen tidur lagi, ubah bantalnya. Yang tadi ketika mimpi hadap ini sekarang dibalik. Diubah. Nah, biasanya ketika kita mimpi itu dia begini, jelek mimpi kita, diubah kalau pengen tidur lagi. Setelah itu berludah ke kiri sedikit aja 3 kali. Sekedi nak kena luwek lalu. Hendak ke. Boyarak dengan tinduk dekat kan. Nah, sedikit aja itu. Setelah itu baca al-baqiyatus shalihat subhanallah walhamdulillah 3 kali.
Nah setelah itu dari besoknya 3 hari berturut-turut usahakan bersodakoh. Sedekah hari ini, besoknya berikutnya, terus besoknya lagi. Jadi telu jelu berturut-turut ini bersedekah. Insya Allah Allah bakalan ubah mimpi jelek itu menjadi mimpi bagus. Nah ini orang kaget bangun, dilihat anaknya lagi disiksa. Ketika udah disiksa, ini orang ternyata pergi ke Tuan Syekh ngelapor. Ada apa? Oh ternyata anak saya lagi disiksa. Benar nggak? Benar. Dalam mimpi saya temukan anak saya lagi diboleh-belak sama malaikat, dicemes sama malaikat. Ternyata setelah itu oke, coba nanti mudah-mudahan saya ketemu dalam mimpi. Benar. Ini Tuan Syekh tidur mimpi ketemu sama seorang perempuan cantik luar biasa. Bukan sekedar cantik, tetapi duduk di singgasana yang luar biasa, megahnya luar biasa. Ditanya, ente siapa? Oh, mohon bahasa ente, sida saya sida, sida saya. Oh, apa katanya? Saya ini adalah anak dari orang tua yang kemarin nanyain tentang anaknya. Ini saya anaknya. Tuan saya bingung, yo ibumu kemarin ngelapor engkau lagi disiksa dalam kubur. Iya, tetapi ketika kami disiksa ada sekitar 500 orang kami sedang disiksa dalam kubur. Ternyata ketika kami disiksa ada orang lewat di kubur kami. Itu orang satu pun gak ada yang kenal ini siapa. Kemudian nih orang baca sholawat, dihadiahkan sholawat itu kepada kami yang sedang disiksa dalam kubur. Seketika itu kami 500 orang sedang disiksa oleh Allah Ta'ala, diangkat siksa itu oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena syafaat, karena sholawat, karena bacaan sholawat dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Nah maka Bapak Ibu Tiang, alhamdulillah pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk membaca sholawat dan bersilaturahmi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir, ada uzur, yang mendengarkan di rumah, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu Tiang, ini sholawat ini salah satu di antara sesuatu yang sangat luar biasa. Sholawat nih Bapak Ibu mau dinyanyiin pakai lagu apa aja enak. Nah, sidang mau pakai gaya India bau endah. Sedang pakai gaya dangdut bisa, sedang pakai gaya apa kendaraan bisa, semuanya bisa, dan dia indah. Apalagi kalau kayak adik-adik nih bagus suaranya, wanita aja sok ngono-ngono. Nah itu luar biasa sholawat ini. Dan apa tuh dijelasin? Majelis sholawat itu ketika pelunggu hadir majelis sholawat, sebutin apa hajat kita ketika hadir di majelis itu. Kenapa? Karena Allah memiliki innalillahi malakun sayyahin. Allah Ta'ala memiliki malaikat. Tugasnya ngapain? Tugasnya keliling setiap hari, setiap waktu. Ngapain? Nyari majelis yang begini-gini. Kalau menemukan majelis yang begini, apa kata malaikat? Halumu ila hajatikum. Yang di majelis, sebutin apa yang kau inginkan. Sebutin apa yang kau inginkan saat ini. Allah kabulkan apa hajatmu, kata malaikat itu. Ini perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap hadir majelis nih Bapak Ibu Tiang, sampaikan hajat itu kepada Allah. Cukup dalam hati aja. Dalam hati itu kita sampaikan apa niat kita. Nah maka sholawat ini sungguh sangat luar biasa. Maka ibu-ibu pelunggu kalau sedang berdengah baca sholawat. Ibu-ibu kalau berdengah apa baca pelunggu? Hah? Sholawat apa dangdut? Atau ciloka kan? Ciloka kan? Nah, bacain sholawat, bacain Al-Quran. Yang begitu-gitu bacakan anak kita. Nah, kenapa? Hajat itu tidak ada yang bisa menyampaikannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu cara yang paling cepat Allah mengkabul menerima hajat kita adalah nih bareng-bareng kita sama-sama
untuk membaca salawat. Dan alhamdulillah sekali lagi malam hari ini kita diizinkan oleh Allah bersama-sama hadir dalam majelis yang sangat mulia ini. Batur-batur Bajang, apa namanya tadi? Pemuda Mas Mirah. Pemuda Mas Mirah NTB, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Salah satu di antara kerennya pemuda itu Batur-batur Bajang. Nah, sekalipun ada orang tua juga di sini. Lagu insya Allah jiwanya masih muda. Nah, jadi di dalam riwayat itu yang baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicap jempol sama baginda Rasul, di antaranya itu bukan orang tua, tetapi yang dicap jempol sama baginda Rasul adalah anak-anak muda. Anak muda yang bagaimana? Anak muda yang keren. Yang keren yang bagaimana? Kalau dalam hadis itu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kalau kita baca dari sekalian, rajulun itu masa muda. Jadi kanak bajang. Kanak bajang itu disebut sama baginda Rasul. Kenapa? Karena kalau kita bajang itu masih yang antemelit telah macam-macam lah. Yang ante macam. Nah, jadi disebut anak bajang. Ini maksudnya apa dari sekalian kah? Itu dalam suatu buku saya pernah baca tuh, masa muda itu masa kayak matahari di tengah terik yang sangat luar biasa. Amona baru netio no, kalau dia baru nggak panas amat. Kalau udah sore nggak ada panasnya. Tetapi kalau dia ketika kenyakannya zohor no, panas luar biasa. Anak muda begitu. Maka ketika masih muda teman-temanku sekalian, tadi sudah diberikan kita contoh sama Pak Ketua ya. Ya. Jadi itu diberikan kita contoh sama Pak Bos tadi. Oh, itu Masya Allah luar biasa. Benar, semangat muda itu kaduang ya. Lakuin untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal si bagus. Makanya kalau pengen jadi orang yang bermanfaat, itu lakukan hal-hal yang bermanfaat sekarang. Nggak mesti harus nunggu tua, nggak mesti. Makanya masa muda itu harus kita lakukan dengan sebaik-baik mungkin. Gali potensi-potensi yang ada dan gunakan itu jalan kita untuk berkhidmat untuk agama, nusa dan bangsa kita yang kita cintai ini. Nah, jadi nanti itu kita itu dipilih oleh Allah Ta'ala sesuai dengan jalan dan bidang kita masing-masing. Nah, maka Batur-batur Bajang semangat apa aja gawe, yang penting na bagus lakuin. Yang penting itu bermanfaat untuk orang banyak, lakuin. Kenapa? Baginda Rasul bilang dalam satu riwayat tuh, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik kalau dalam riwayat ini, apa katanya? Bukan orang yang paling banyak salatnya, enggak. Bukan orang yang paling banyak sedekahnya, enggak. Tetapi yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Memberikan manfaat ini macam-macam caranya. Ada yang misalnya ya bisa kita katakan misalnya tahu ya ceramah misalnya, ya udah manfaat berikan lewat ceramahnya. Ada yang misalnya bisa untuk memberikan sedekah, santunan ataupun yang apa, silakan, itu jangan kita manfaat untuk orang lain. Ada yang bisa misalnya untuk memberikan orang kenyamanan, tidak mengganggu orang, maka iya wah langan tenang. Supaya apa? Supaya memberikan manfaat kepada orang lain. Maka Batur-batur Bajang, nih masa muda ini sekalipun misal sekarang telah itu, tetapi ingat perjalanan kita masih panjang. Yang dilihat itu bukan yang sekarangnya, tetapi nanti garis finishnya yang kita lihat. Nah, jadi amuna bagus garis finishnya orang, insya Allah bagus. Makanya tidak boleh satupun yang menghina, sekalipun dengan sinut telah nakal, nggak boleh kita hina. Kenapa? Senakal-nakalnya orang, baginda Rasul tetap mendoakannya. Itu suatu waktu baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu waktu ternyata baginda Rasul lama sujudnya.
Sampai-sampai Sayyidah Aisyah kaget kenapa? Wah, jangan-jangan baginda Rasul udah meninggal dunia, saking lamanya sujud. Setelah sujud lama, ternyata Sayyidah Aisyah ya dipeganglah ini telapak kakinya baginda Rasul. Ternyata masih baginda Rasul bergerak. Alhamdulillah masih hidup. Selesai bangun dari sujud, Sayyidah Aisyah nanya, baginda Rasul ngapain panjang-panjang banget doanya? Bukankah dosa pelunggu sudah diampuni? Kan pelunggu nggak punya dosa. Surganya udah jelas. Setan juga nggak berani macam-macam sama pelunggu. Neraka itu juga nggak pantas menyentuh tubuh pelunggu. Kenapa panjang-panjang doanya wahai baginda Rasul? Apa kata baginda Rasul? Baginda Rasul menyebutin, oh saya doa panjang-panjang itu bukan doain diri saya aja, enggak. Tetapi kata baginda Rasul, saya berdoa panjang begini, ngapain? Mendoakan umat saya, kata baginda Rasul. Sehingga selama dia menjadi umat baginda Rasul, sekalipun senakal apapun, setelah apapun dia, insya Allah dia masih berada dalam naungan doa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pun dia tekang, menghina orang, sekalipun dia telah, sekalipun dia nakal, jangan pernah menghina orang. Kenapa? Karena kita tidak tahu Allah rahasiakan bagaimana akhir hidup kita. Tidak sedikit orang yang ketika di dunia pacu si kita naudzubillah min dzalik, akhir hayatnya kok nggak karuan. Dan tidak sedikit juga orang yang ternyata ketika hidupnya ugal-ugalan macam-macam, tapi lancar ngucapin kalimat syahadatnya. Kenapa? Makanya kata Sayyidina Ali itu, ente kalau ngelihat orang, misalnya dia memaling pada malam hari, dia mencuri, ketika besoknya jangan bully dia sebagai pencuri. Kenapa? Malam itu panjang. Kita nggak tahu, mungkin sebelum subuh 5 menit sebelum subuh, 10 menit sebelum subuh dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala terima taubatnya, maka insya Allah itu menjadi orang baik. Nah, maka betul-betul Bajang semangat untuk menjalankan amal soleh. Orang Bajang yang keren itu ya orang yang memanfaatkan waktunya dengan baik. Manfaatkan waktu dengan baik. Dengan ngapain? Seperti yang tadi, ke bareng-bareng kerjain amal-amal positif yang bisa kita lakuin. Makanya orang yang keren itu kalau dalam bahasa riwayat tuh kan orang yang kais al-fatin, orang yang cerdas. Itu bukan orang yang pintar IPK-nya 4 gitu, IPK-nya banyak, enggak. Tetapi kalau bahasa baginda Rasul, orang cerdas itu tuh mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bisa menahan hawa nafsunya dan mempersiapkan untuk setelah kematiannya. Nah, jadi dengan pintar betul-betul banyak. Ini sekedar dengan harus tersekolah, ini sekedar harus teringking seki, enggak. Tetapi orang pintar itu orang yang bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini betul-betul Bajang terpacu-pacu. Nah, jadi nanti kita mau jadi apa aja yang penting positif, itu untuk kemajuan masa depan kita, masa depan bangsa negara kita. Bismillah, lakuin betul-betul Bajang. Dan ingat, kita kalau pengen maju itu Imam Al-Ghazali nyebutin, udah ada rumusnya. Apa kata beliau? Itu beliau nyebutin tuh, la ghalabata illa bil quwwah, wa la quwwata illa bil ittihad, wa la ittihada illa bil musyawarah. Kalau pengen batur-batur Bajang maju, nggak bisa kecuali kalau kita kuat. Nggak bisa kita kuat illa bil ittihad, kalau kita nggak bersatu. Nggak bisa kita bersatu kalau ngapain? Illa bil musyawarah. Sering-sering bermusyawarah, sering-sering saling kunjungi, sering-sering saling silaturahmi. Maka ini acara salah satunya adalah bagaimana supaya kita mengumpulkan tali silaturahim di antara kita. Sahabat-sahabat betul-betul Bajang,
kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Nah, jadi begitu. Kita mengisi kemerdekaan juga begitu. Isi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang bermanfaat, yang baik-baik. Kira-kira apa yang bisa kita berikan untuk diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, bahkan untuk negara kita di umur kita yang masih sekarang. Karena betul, kalau sahabat-sahabat dulu itu ada sahabat Mu'adz bin Jabal namanya. Sahabat Mu'adz bin Jabal itu umur 21 tahun udah diutus menjadi diplomator atau diplomat, apa namanya? Diplomatik. Kemana? Ke Yaman. Umur 21 tahun, masih muda banget, diutus. Nah, dan saya sering sampaikan, di Mesir itu ya, guru-guru kami itu tidak semuanya dari kota-kota besar asalnya, enggak. Banyak itu guru-guru kita di Mesir itu ternyata mun bahasan teno rumahnya itu repo. Kurang lebih 3 jam dari Al-Azhar, kurang lebih 4 jam dari Al-Azhar. Itu Syekhul Azhar, itu rumahnya namanya Al-Aqsar, jauh. Kita kalau pakai mobil tuh kurang lebih ya ada sekitar 7 jaman genaput sampai itu. Jauh rumahnya beliau. Tetapi semangatnya menjadi orang baik, semangatnya menjadi orang hebat, semangatnya menjadi orang besar, Allah Ta'ala berikan benar menjadi Syekhul Azhar. Guru-guru kita di Mesir begitu. Nah, jadi jauh lenganek. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi itu sangat luar biasa. Betul-betul jangan takut bermimpi menjadi orang besar. Dende takut bermimpi menjadi orang besar. Itu kan kita lihat tuh yang namanya gunung itu menjadi tinggi begitu. Itu dene mungkin langsung belum dijadikan oleh Allah Ta'ala, enggak. Tapi pasir kecil dulu, campur batu, terus jadi besar. Ini bangunan ini nggak mungkin begini besarnya. Nah, langsung-langsungan enggak. Tetapi ada campur-campurnya, jadi dulu tanah dan sebagainya. Nah, maka oleh karena itu, seperti apa yang dikatakan oleh sambutan yang tadi itu, bahwa kita bareng-bareng. Ketika masih muda begini, sekarang kita pacu batu-batu. Amun tawa-tawa aja nah, ya sekarang kita pacu. Maka kalau melihat orang sukses itu, jangan sekedar lihat suksesnya saja, tetapi lihat kenapa dia bisa sesukses itu. Kira-kira ada step-step apa aja yang udah dijalani. Kalau melihat orang gagal juga begitu. Kira-kira kenapa dia gagal? Gendak kita milu gagal. Tetapi insya Allah amun tepacu jana, insya Allah tidak ada ruginya orang-orang yang pacu. Dia nulak rugi dengan si pacu sih. Si rugi no dengan si dia pacu. Nah, maka mengisi hari kemerdekaan kita, alhamdulillah kita awali dengan bareng-bareng baca sholawat, dan kita sekali lagi tanamkan semangat untuk bagaimana menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang baik di masa mendatangnya kita. Nah, terima kasih banyak. Ini saja saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.